Oke, halo semua. Jadi di sini kita akan bahas perbandingan antara gear jangkar tidal dengan skull crusher seperti yang saya bilang di video sebelumnya, yang video saya upgrade jangkar tidal untuk mix 8 tipe 848. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas perbedaannya melalui tes ya. Oke, sebelum masuk ke hasil dari tesnya, kita bahas dulu masalah gearnya. Di sini sama-sama level 4 ya. Ini skull crusherku level 4, jangkarku level 4 juga. Ini Astranya ya. Sedangkan untuk level gearnya ini untuk jangkar itu di level 55. Sedangkan skull crusher itu di level 60. Kita lihat dulu statsnya. Untuk attack berjarak kita dapat 22,5%, def invah 37,5%, attack pasukan 30% untuk skull crusher ya. Sedangkan untuk jangkar ini kita cek di sini. Nah, ini yang sebelum upgrade. Kita dapat attack invah 37,5, attack cuff 37,5, def invah 19,5, HP cup 19,5 juga. Jadi di sini kita dapat attack invah dengan cuff, ya. Attack invah dengan cuff. Oke. Terus untuk skull crusher, ini sini kalau skull crusher dia ada attack range, tapi dia ada ini. Dia ada attack pasukan 30%. Oke. Nah, untuk level sama ya. Ini saya sudah pindah-pindahkan gearnya, yaitu jewelnya ya, sudah saya rejewel. Ini sudah saya lakukan tes. Jadi di recordnya ini kita akan cuman melihat hasil tesnya saja. Jadi sudah simpan, jadi 4 report di sini. Untuk tesnya saya dibantu akun Sweet S. Nah, untuk total pasukan di sini saya bawa dengan leader sama ya, bawa leader semua. Untuk di targetnya kita bawa 200 dengan komposisi sama. Kita anggap 848 nabrak 848 ya. Nah, di sini nih. Ini 848. Di sini untuk komposisi saya dibagi 2 ya. Dibuat minimalis lah. Jadi saya bawa cuman 100, totalnya 100.000 pasukan. Jadi saya bagi 2, 40 20 40 20 40. Oke. Selanjutnya sama ya. Nah, ini sama. Familiarnya juga sama. Ini juga sama, familiar sama. Cuman bedanya kita pakai familiar shield. Bedanya kita gonta-ganti familiar shield. Untuk leader sama bawa leader. Ini juga sama bawa leader. Nah, di sini kita cuman gonta-ganti ruas dengan familiar shieldnya ya, menyesuaikan ruas. Oke, langsung ke pembahasannya. Oke, di sini statsnya ya. Ini saya pakai skull crusher. Statnya dapat attack invah 780, range 663, cuffnya 788. Ini stat saya saat saya pakai gear skull crusher ya. Nah, untuk ini stat saya pakai jangkar tidak. Untuk attack invahnya dapat 818, attack range 640, attack cuff 826. Agak naik ya dibandingkan skull crusher. Kenapa? Skull crusher tadi kan cuma nikatin range-nya. Di sini range-nya turun dari tadi 660-an ini jadi 640 karena dia skull crusher ada attack pasukan. Oke, ini hasil tesnya. Yang sebelah kiri itu kita pakai gear skull crusher, sebelah kanan kita pakai gear jangkar.
Saya lihat di sini ini formasi ruas rank ya, ruas berjarak, makanya farm shieldnya farm rank. Jadi untuk yang pakai skull crusher, damage yang kita terima itu dapat 40.361, sedangkan damage kita ke musuh itu 53.264. Nah, bandingkan dengan yang skull crusher damage yang kita terima itu 33.375. Perbedaannya kisaran 700 600 berapa ya, 6.600 lah perbedaannya untuk damage yang kita terima ya. Sedangkan damage serangan yang skull crusher dapat 53.264, yang titan tadi jangkar tidal dapat 56.000. Jadi perbedaannya 3.000 dari damage-nya. Ya lumayan jauh perbedaannya. Di sini mungkin nggak terlihat jauh karena apa? Karena kita pakai jumlah pasukan yang sedikit ya, 100 dengan 200. Nanti mungkin akan terlihat jelas perbedaannya kalau pasukannya tuh banyak saat kita rally gitu. Oke, selanjutnya kita pakai formasi ruas cave. Target tetap sama di ruas rank. Untuk skull crusher damage yang kita terima 36.251, damage serangan 51.759. Untuk jakar tidal damage yang kita terima 35.630, damage serangan kita 51.875. Jadi untuk damage yang kita terima itu selisihnya sekitaran 1.400-an lah. Dan untuk serangannya perbedaannya apa ini ya, 100 biji ya, tapi sedikit karena jumlah pasukan yang kita bawa ini sedikit, jadi perbedaannya tuh nggak terlalu terlihat jelas ya, sedikit. Tapi yang jelas untuk skull crusher dengan jangkar tidal di bagian ruas cave ini masih menang juga jangkar tidal walaupun perbedaannya sedikit ya. Kenapa di sini damage yang kita terima lebih kecil? Di sini kita kan tahu sendiri di jangkar ini ada penambahan stat HP cap, makanya ini positif, harusnya ya lebih kecil damage yang kita terima karena ada bantuan stat dari penambahan HP cap. Jadi kesimpulannya untuk pemenangnya di tipe mix 848 sepertinya dimenangkan oleh jangkar tidal. Tapi dalam catatan ya, ini tes untuk formasi mix tipe 848 ya, bukan mix rata buat defense, bukan. Ini buat mix rally 848, tipe 848. Jadi pemenangnya adalah jangkar tidal. Sepertinya damage-nya yang lebih besar tadi di bagian ruas rank. Kemungkinan bagusnya, walaupun jangkar tidal ada namanya speak up, tapi lebih bagusnya sepertinya dari tes ini kita berada di ruas rank. Tapi ingat ya, ini dalam keadaan kondisi gear yang saya gunakan, karena kan tiap orang tuh beda-beda gearnya. Tapi di sini juga hitung-hitung saya tes kemampuan akun saya sendiri, itu bagusnya di mana. Tapi yang jelas pokok inti bahasan kita untuk skull crusher versus jangkar tidal, bagusnya jangkar tidal untuk rally mix 848. Oke, sekian pembahasan kita. Jika ada yang salah atau kurangan bisa tolong tulis di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar ya. Jangan lupa kalau ada keraguan atau apapun, kita tes saja masing-masing. Apalagi sekarang kan ada dibantu event chaos, jadi kita nggak perlu takut kehilangan trup. Jadi kalian bisa sadar diri gitu, kemampuan kalian di mana, kekurangannya di mana, seperti kita lakukan tes sekarang ini. Nah,
seperti saya sekarang ini. Berarti contoh ini kan saya dapat info, walaupun jangka tidak ada penambahan HP, cuff, tapi dalam kondisi keadaan gear saya dia masih bagusan kita pakai ruas ring. Nah seperti itu contohnya. Jadi usahakan kita itu ya apa ya, kita pelajari kemampuan akun kita masing-masing. Ya manfaatkan saja event chaos sekarang tuh tanpa takut kita kehilangan troops. Oke, itulah pembahasan kita di video kali ini. See you next video. Bye.